Dua gadis seksi melepas mantel, memperlihatkan pakaian renang, lalu terjun ke danau untuk mandi. Saat mereka muncul, mereka melihat anjing ganas berlari ke arah mereka. Mereka tak sempat berpakaian dan buru-buru masuk rumah, tapi satu gadis terlambat dan digigit anjing. Melihat itu, temannya segera membantu. Dazuang cepat menarik busur dan membidik. Anak panah itu mengenai betis gadis itu. Teriakan gadis itu membuat anjing ganas terkejut. Melihat temannya pun terkena, anjing-anjing lain ketakutan dan lari tercerai-berai. Setelah kembali ke kamar, Damei menenggak beberapa teguk arak keras untuk menenangkan diri. Setelah temannya memotong ujung anak panah, ia langsung menarik anak panah dari betisnya dengan sekuat tenaga. Untungnya, setelah perawatan, kakinya berhasil diselamatkan. Namun sebelum mereka sempat pulih dari ketakutan, seekor anjing ganas tiba-tiba menerobos masuk dari jendela. Semua orang dan anjing itu saling berpandangan, tak ada yang berani bergerak. Saat Dazuang mencari peluang bertindak, anjing ganas itu tiba-tiba menerkam gadis berambut pirang. Untungnya, Dazuang segera maju, memeluk anjing itu, lalu menekannya dengan keras ke lantai. Xiao Shuai di sampingnya segera membantu, mengeluarkan pedang tajam, dan menusuk kepala anjing ganas itu. Setelah krisis berakhir, mereka sadar mereka hanya ingin berlibur di alam, tapi harus menghadapi banyak anjing ganas haus darah. Mereka segera membereskan barang dan bersiap pergi dari tempat penuh masalah itu. Namun saat membuka pintu, mereka terkejut kapal pesiar mereka sudah hanyut ke tengah sungai. Beberapa dari mereka berlari ke tepi sungai, sementara Dazuang melompat ke air, berniat berenang membawa kapal pesiar itu kembali. Tak disangka, saat hampir sampai, Dazuang terkejut melihat dua anjing galak sudah menunggu di buritan kapal. Sebelum ia sempat bereaksi, anjing-anjing itu langsung terjun ke air. Dazuang ketakutan dan berenang sekuat tenaga ke tepi sungai. Untung, sebelum dikejar, ia berhasil sampai ke tepi dengan bantuan teman-temannya. Saat itu, salah satu anjing galak mengejar. Xiao Hei memanfaatkan momen dan memukulnya dengan tongkat hingga jatuh ke air. Sementara anjing lain belum sempat menyusul. Melihat kejadian, mereka berlari menuju kamar. Untuk mencegah anjing galak masuk kamar lagi, mereka memperkuat sudut ruangan. Tapi terus bersembunyi di sana bukan solusi. Saat berdiskusi mencari solusi, Dazuang melihat alat seluncur di luar, dan ujung tali itu terhubung ke garasi. Mereka memutuskan mengambil risiko, diam-diam membuka pintu, melepaskan katrol, lalu naik ke atap untuk bersiap meluncur ke seberang. Karena kawat baja hanya bisa menahan beban terbatas, hanya Damei yang ringan yang bisa mencoba. Awalnya mereka kira rencana akan lancar, tapi saat meluncur, katrol macet. Anjing-anjing galak mendengar suara dan menyerbu. Damei ketakutan, kehilangan pegangan, lalu terjatuh. Untungnya, di bawahnya ada atap rumah. Ia pecahkan kaca dan lompat ke garasi. Begitu masuk mobil dan hendak menyalakan mesin, tapi mobil itu sudah lama tidak dipakai, akinya soak, tak bisa dinyalakan. Saat itu, di luar pintu banyak anjing galak berkumpul. Saat dia masih kebingungan, beberapa anjing galak sudah merayap masuk melalui celah pintu. Ketika dia panik, anjing-anjing galak itu tiba-tiba menerkamnya. Melihat kejadian itu, Damei segera membuka sunroof, dengan cepat memanjat ke atas atap mobil, lalu melompat kuat-kuat, naik ke balok rumah, dan berhasil melarikan diri melalui jendela. Melihat sekelompok anjing galak menatapnya dengan ganas di bawah, demi menyelamatkan Damei, Dazuang segera mengikat tali pada anak panah, lalu menembakkannya ke arah Damei. Damei segera mengambil tali dan mengikatkannya di pinggang. Sebelum anjing-anjing galak itu menerkam, Damei cepat berlari ke depan, meraih katrol, sementara anjing-anjing mengejar dan mencoba menggigitnya. Dazuang langsung menarik busur dan menembak panah. Kali ini berhasil mengenai sasaran. Saat itu, rekan-rekannya segera menarik tali, dan berkat usaha keras mereka, akhirnya Damei berhasil diselamatkan. Rumah kini dikepung anjing galak. Untuk melarikan diri, mereka harus menyalakan mobil tua yang rusak. Setelah seharian mencoba, mereka memutuskan beristirahat semalam dan mencari cara pergi esok. Saat yang lain tertidur, Xiao Hei diam-diam ke ruang bawah tanah untuk makan. Sebelum sempat bereaksi, seekor anjing galak muncul dan langsung menerkam serta menggigit Xiao Hei. Ketika yang lain mendengar keributan dan bergegas datang, semuanya sudah terlambat. Seiring bau darah yang semakin menyebar, anjing galak di luar pintu mulai menyerang ruangan seperti orang gila. Yang lain mati-matian menahan pintu dengan lemari, namun pintu itu sudah digigit hingga penuh lubang. Tak ada pilihan lain, mereka pun terpaksa buru-buru bersembunyi di loteng di atap. Setelah semalaman kekacauan, hari berganti. Tak ada tanda anjing galak, mereka menurunkan tangga kayu dan turun dari loteng atap. Dazuang dan Xiao Shuai segera masuk ke garasi, mendorong mobil keluar dan mencoba menyalakannya dengan inersia karena aki habis. Mereka berharap cara ini berhasil, tapi suara keras justru menarik perhatian beberapa anjing galak. Saat situasi genting, dia cepat melompat ke atap mobil. Dazuang lalu memberikan busur dan anak panah ke Xiao Shuai. Namun beberapa anjing galak muncul di depan, bahkan satu melompat ke atas mobil. Dazuang cepat memutar setir, membuat mobil bergoyang ke kiri dan ke kanan, sehingga busur dan anak panah di tangan Xiao Shuai sulit terlepas. Karena sudah tidak tahan melihat mobil terus-menerus tidak bisa dinyalakan, dia langsung mengarahkan mobil ke tepi jurang. Tepat pada saat mobil hampir terjatuh, akhirnya mesin mobil berhasil dinyalakan. Dengan suara mesin mobil, anjing-anjing galak ketakutan dan lari tercerai-berai. Kedua orang itu segera memutar balik mobil, bersiap menjemput rekan mereka untuk melarikan diri. Namun, gadis berambut pirang itu terlalu takut untuk keluar kamar, dan baru saja menenangkan diri. Saat itu, seekor anjing galak tiba-tiba menghadang di depan pintu. Dazuang diam-diam membuka jendela, bersiap melarikan diri. Tapi anjing itu tidak berniat melepaskan mereka dan langsung menerkam gadis berambut pirang, sehingga Dazuang terjatuh dari jendela.
Gadis berambut pirang itu saat bergulat dengan anjing galak tak sengaja jatuh dari lantai 2 ke tumpukan kayu dan keduanya tewas seketika. 3 orang yang tersisa langsung kabur dengan mobil, tapi anjing-anjing galak tetap mengejar tanpa henti sampai mereka menabrakkan mobil ke danau dan berenang ke kapal motor untuk melarikan diri. Saat ketiga orang itu merasa aman, ternyata ada anjing galak bersembunyi di kapal. Di sini film berakhir.